Oke, baik. Halo rekan-rekan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tengku Rizky Abdi Saputra dengan NIM 24073031. Nah, di video kali ini, saya bakal membuat video presentasi mengenai tugas besar dari mata kuliah Ekonomi Teknik. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Milana, ST, MSc, PhD. Nah, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya, ya nggak? Nah, dimana di sini itu studi kasusnya sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 240 juta. Nah, untuk biaya operasionalnya diperkirakan 24 juta. Untuk biaya maintenance-nya diperkirakan 31 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 atau 0,75 juta setiap tahunnya. Nah, untuk pendapatannya itu diharapkan sebesar 731 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul, yang mana ini menghabiskan biaya 31 juta. Nah, untuk tahun ke-7 dan tahun ke-14 itu diperoleh yang namanya lump sum, yaitu sebesar 150 juta. Nah, investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama kurang lebih 20 tahun. Dengan perkiraan pada akhir investasi, nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta. Nah, yang mana di sini tinggal suku bunganya itu 7%. Nah, di sini kita bakal menggunakan present worth atau kita diminta menggunakan present worth analysis dan annual cash flow analysis untuk menilai kelayakan atau tidaknya dari investasi ini. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Yang mana di sini diketahui itu ada I-nya 240 juta, untuk AC-nya 24 juta, AM-nya 31 juta, GM-nya 0,75 juta, AB-nya 731 juta, OH5-nya 31 juta, LS7 serta LS11-nya itu 150 juta, dan nilai SF-nya itu 60 juta, N-nya 20 tahun, dan I-nya 7%. Nah, untuk yang ditanya itu di sini ditanya itu kelayakan dari investasi ini, dan kita diminta untuk mencari atau membuktikannya menggunakan present worth analysis atau annual cash flow analysis. Nah, gitu. Nah, yang pertama-tama kita bikin dulu yang namanya diagram arus kas, ya enggak? Nah, di sini di PPT-nya udah tertera, udah saya bikinkan untuk diagram arus kasnya. Nah, yang mana di sini tuh dia N-nya sama dengan 20 tahun dan untuk I atau bunganya itu 7%. Ya. Nah, di titik 0 itu ada pengeluaran investasi sebesar 240 juta, itu dilambangkan I. Nah, karena dia di sini uang keluar, maka panahnya itu arah ke bawah, teman-teman. Ya enggak? Arah ke bawah. Nah, jadi di tahun pertama hingga tahun 20 itu ada namanya ibarat maintenance atau ibarat AC-nya sama dengan 24 juta. Nah, AC ini dari tahun pertama hingga ke tahun 20. Nah, ini juga sama karena ada pengeluaran, jadi arah panahnya juga ke bawah. Nah, selanjutnya itu dari titik 1 hingga ke titik 20 ada juga namanya AM, maintenance, itu 31 juta. Ya kan? Ini juga titiknya ke bawah, teman-teman, karena dia pengeluaran. Nah, jadi dari tahun 1 sampai ke tahun 20 ada peningkatan maintenance-nya enggak? Itu sebesar 0,75 juta atau yang dilambangkan dengan GM. Nah, di tahun kelima itu ada namanya overhaul. Nah, overhaul ini bernilai 31 juta. Nah, dari tahun pertama hingga tahun ke-20 itu diharapkan keuntungannya atau pendapatan itu 731 juta, itu yang dilambangkan dengan AB. Nah, di sini kita juga memperoleh lump sum pada tahun ke-7 yaitu sebesar 150 juta, dan diperoleh juga lump sum pada tahun ke-14 yaitu senilai 150 juta. Nah, selanjutnya di sini ada nilai sisa, uang sisa atau yang dilambangkan dengan SF itu 60 juta. Nah, untuk yang AB, LS
sama SF ini kan dia uang masuk atau pendapatan, maka arah arusnya ke atas, arah tanda panahnya itu ke atas, teman-teman. Nah, kita di sini pertama-tama menggunakan kita bahas menggunakan present word analysis terlebih dahulu, ya enggak? Nah, jadi di sini formula sederhananya itu PWA sama dengan minus I dikurang AC dikurang AM dikurang JM plus AB dikurang OH5 plus LS7 plus LS14 plus SV. Nah, untuk formula lengkapnya itu PWA sama dengan min I min AC dalam kurung P per A, I, N dikurang AM dalam kurung P per A, I, N dikurang JM dalam kurung P per G, I, N plus AB dalam kurung P per A, I, N dikurang OH5 dalam kurung P per A, P per F, I, N. Nah, plus LS7 dalam kurungnya P per F, I, N plus LS14 dalam kurung P per F, I, N plus SV-nya dalam kurung P per F, I, N. Nah, di sini tinggal kita masukin nilai-nilai dari yang udah kita ketahui, teman-teman. PWA sama dengan 240 juta dikurang 24 juta dalam kurung P per A 7%, 20 dikurang 31 juta dalam kurung P per A, 7%, 20 dikurang 0,75 juta P per G, 7%, 20 plus 731 juta dalam kurung P per A, 7%, 20 dikurang 31 juta P per F, 7%, 5 tambah 150 juta P per F, 7%, 7 ditambah 150 juta P per F, I, 7%, 14 nah plus 60 juta dalam kurung P per F, 7%, 20 nah jadi ini kita cari hasil dari dalam kurung tadi berdasarkan dari sesuai dengan tabel bunga ya. Nah, jadi di sini PWA sama dengan min 240 juta dikurang 24 juta dikali 10,594 dikurang 31 juta dikali 10,594 dikurang 0,75 juta dikali 77,509 ditambah 731 dikali 10,594 dikurang 31 juta dikali 0,7130 plus 150 juta dikali 0,6227 plus 150 juta dikali 0,3878 plus 60 juta dikali 0,2584. Nah, setelah saya cari hasil dari penjumlahan ini dan perkalian ini, maka diperoleh PWA-nya itu sekitar 7M 8.388.250 rupiah. Nah, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa investasi ini layak. Mengapa? Karena setelah dilakukan perhitungan menggunakan present word analysis, diperoleh hasil positif. Jadi ini investasinya layak, ya enggak? Jadi hasilnya itu 7M 8.388.250 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang mana ini menggunakan annual cash flow, ya enggak? Nah, untuk formula sederhananya juga sama, hanya membedakannya awalannya. Untuk awalan itu AE sama dengan min I min AC min AM dikurang JM plus AB min OH5 plus LS7 plus LS14 plus SV. Nah, untuk formula lengkapnya AE sama dengan min I dalam kurung upper P, I, N dikurang AC dikurang AM dikurang JM dalam kurung upper G, I, N plus AB dikurang OH5 dalam kurung P per F, I, 5 dalam kurung lagi upper P, I, N ditambah LS7 dalam kurung P per F, I, 7 dalam kurung lagi upper P, I, N. Nah, dan yang dalam kurung ini merupakan apa ya teman-teman? Itu nanti hasilnya kita cari melalui tabel bunga. Nah, jadi
kita masukin sesuai dengan yang telah diketahui. Minus 2 AE sama dengan minus 240 juta dan kurang A per P, 7%, 20 dikurang 24 juta dikurang 31 juta dikurang 0,75 juta. A per G, 7%, 20 plus 731 juta dikurang 31 juta dalam kurung P per F, 7%, 5. A per P, 7%, 20 plus 150 juta P per F, 7%, 7 dan begitu seterusnya teman-teman. Nah itu tinggal kita sesuaikan aja lagi. Nah untuk yang dalam yang di dalam tabel ini, dalam kurung ini kita cari hasilnya menggunakan tabel bunga. Nah jadi setelah kita sesuaikan dengan hasil tabel bunga, maka diperoleh AE sama dengan minus 240 juta dikali 0,094 dikurang 24 juta dikurang 31 juta dikurang 0,75 juta dikali 7,316 tambah 731 juta dikurang 31 juta dikali 0,17130 dikali 0,094 ditambah 150 juta dikali 0,667 dikali 0,094 ditambah 150 juta dikali 0,3878 dikali 0,0944 ditambah 60 juta dikali 0,0244. Nah, setelah saya cari di sini diperoleh hasilnya itu AE sama dengan 6 miliar 615 juta 431.568 rupiah. Nah, dari annual cash flow ini dapat disimpulkan bahwa investasi ini layak teman-teman. Mengapa begitu? Karena setelah dilakukan perhitungan menggunakan annual cash flow analisis, maka diperoleh hasil nya positif, yaitu sebesar 6.915.431.568 rupiah. Nah mungkin video presentasinya hanya sampai di sini aja teman-teman. Nah saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau dalam penyebutan atau mungkin dalam hasil yang saya cari salah. Nah saya berterima kasih kepada yang telah mendengarkan dan menonton video presentasi saya. Nah di sini saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.